Satu pramugari korban pesawat ATR 42500 ditemukan di lereng Bulu Saraung. Satu korban pesawat ATR 42500 ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Pangkep, Senin, 20 Januari 2026. Korban ditemukan berjenis kelamin perempuan. Namun belum diketahui identitas perempuan yang baru ditemukan. Dari daftar nama korban pesawat ATR 42500, ada dua perempuan, yaitu Florencia Lolita dan Esther Aprilia S. Keduanya merupakan pramugari pesawat ATR 42500. Nama Florencia Lolita dan Esther Aprilia S berada di nomor 6 dan 7 papan pengumuman informasi di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. 8 korban lainnya ialah Kapten Andi Dahananto, Sik Evo M. Farhan Gunawan, Vo Haryadi, EOB Dwi Murdiono, Mr. Deden, Mr. Ferry, dan Mr. Yoga. Kepala Basarnas RI, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi mengungkapkan, penemuan korban itu berdasarkan laporan langsung dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian. Hari ini kembali ditemukan satu korban. Kira-kira 15 menit yang lalu, kata Syafi saat konferensi pers di kantor Basarnas Makassar, kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Senin siang. Total korban yang telah ditemukan hingga hari ketiga pencarian berjumlah 2 orang. Sebelumnya, satu korban lebih dahulu ditemukan pada hari sebelumnya, di lereng sedalam 200 meter. Sementara, korban kedua ditemukan pada kedalaman 500 meter. Kondisi lokasi sangat terjal, hampir tegak lurus. Kedalamannya cukup ekstrim dan didominasi bebatuan, ungkapnya. Saat ini korban telah berada bersama tim penyelamat di lokasi. Namun proses evakuasi masih menghadapi kendala cuaca dan medan. Korban sudah bersama rescuer, namun evakuasi masih menunggu kondisi yang memungkinkan, katanya. Tim SAR saat ini masih mengandalkan kombinasi operasi udara dan darat dalam proses pencarian dan evakuasi. Awalnya, evakuasi direncanakan menggunakan helikopter karena jarak tempuh dari lokasi ke bandara relatif dekat, kurang dari 10 menit. Namun, kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Cuaca menjadi tantangan utama. Base cloud rendah dan di ketinggian kondisinya lebih tebal, jelasnya. Selain korban, tim SAR juga menemukan sejumlah bagian pesawat serta benda-benda yang diduga milik korban. Seluruh temuan tersebut akan dikumpulkan untuk kemudian diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, dan pihak kepolisian sesuai kewenangannya. Hingga saat ini, lebih dari 1.200 personel SAR gabungan masih dikerahkan dan pencarian dibagi ke dalam 4 sektor. Basarnas juga tengah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca guna mempercepat proses pencarian dan evakuasi. Kami masih berada dalam fase golden time. Mohon doa agar seluruh korban dapat ditemukan, pungkas Kepala Basarnas. Smartwatch milik kopilot pesawat ATR 42500 deteksi langkah kaki, berharap mukjizat. Seorang perempuan mengaku saudara dari Dian yang merupakan pacar Farhan, kopilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Video itu berdurasi pukul 1.42 detik. Dia mengaku mewakili adiknya Dian yang shock atas kabar Farhan yang menjadi korban kecelakaan pesawat. Ponsel milik Farhan, kata dia, ditemukan tim SAR di hutan dan telah diserahkan ke Dian. Ponsel itu terhubung ke smartwatch Farhan. Saat dicek ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Staf SAR Mission Coordinator Basarnas Makassar, Arman Amiruddin yang dikonfirmasi di Posko Ajusar Desa Tompobulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, membenarkan adanya temuan ponsel korban. Ia menyerahkan ponsel itu ke pacar Farhan, lantaran ponsel dalam kondisi terkunci. Penyerahan juga disertai surat tanda terima alat komunikasi tersebut. Ponsel itu, kata dia, telah diserahkan ke pacarnya Dian untuk selanjutnya dibawa ke tim Cyber Polda Sulsel untuk dideteksi koordinat keberadaan smartwatch-nya Farhan. Arman membenarkan adanya pergerakan langkah kaki yang direkam smartwatch-nya korban yang terkoneksi ke ponsel. Dari laporan yang dikirim, per jam 6.53 WITA, hari Minggu, terbaca 1.000 langkah. Sampai ke jam 5.33 WITA, ada 13.000 langkah. Untuk kondisi terkini Farhan, apakah hidup atau tidak dirinya belum bisa memastikan. Lebih lanjut dijelaskan, selama 3 hari pencarian ini, tim SAR belum mendengar adanya suara minta tolong dari korban. Padahal,
Tim SAR sudah menyisir hampir keseluruhan lokasi perkiraan pesawat terjatuh. Ia pun mengaku, hingga saat ini tim SAR masih menunggu hasil pelacakan dari tim IT-Cyber Polda Sulsel. Sosok jasad korban pesawat jatuh yang ditemukan di jurang 200 meter dari titik serpihan. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Minggu, 18 Januari 2026. Korban berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di dalam jurang sedalam sekitar 200 meter dari titik serpihan pesawat. Hingga Minggu sore, sosok korban belum dapat diidentifikasi secara pasti karena proses evakuasi masih berlangsung. Lokasi korban yang berada jauh di dasar jurang serta kondisi medan ekstrim membuat tim SAR harus bekerja ekstra dengan peralatan khusus. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyebut korban ditemukan pada pukul 14.20 WITA saat tim melakukan penyisiran lanjutan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Korban ditemukan di koordinat 045444, LS dan 1194448, BT, berada di jurang dengan kedalaman sekitar 200 meter, ujar Arif. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangunawoko juga membenarkan penemuan satu korban tersebut. Menurut Pangdam, kondisi korban belum dapat dipastikan karena proses evakuasi masih berlangsung dan terkendala cuaca berkabut serta hujan yang datang tiba-tiba. Kondisi cuaca di kawasan Gunung Bulu Saraung memang tidak menentu, dengan jarak pandang yang sangat terbatas akibat kabut tebal. Secara keseluruhan kami belum bisa menyampaikan di sini, yang jelas butuh effort yang cukup kerasa karena memang kondisinya luar biasa, ucapnya. Kondisi medan dan cuaca yang berkabut di lokasi penemuan korban itu, menyulitkan tim SAR. Meski begitu, medan tersebut dinilai tak sesulit saat berjalan ke posko Aju Tompo Bulu. Diketahui, cuaca di Desa Tompo Bulu dan Puncak Bulu Saraung memang tidak menentu. Cuaca sempat cerah berawan, namun tiba-tiba berubah mendung dan hujan pada Minggu hari ini. Sementara itu, kondisi di puncak gunung yakni kabut tebal, sehingga jarak pandang sangat minim. Untuk diketahui, Gunung Bulu Saraung merupakan bagian dari kawasan Kars Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, TN Babul, dengan ketinggian sekitar 1.353 meter di atas permukaan laut. Lokasi inilah yang menjadi area ditemukannya serpihan pesawat ATR 42500 yang membawa 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Pesawat dengan registrasi PKTHT tersebut dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Sabtu, 17 Januari 2026. Hingga kini, operasi pencarian dan penyelamatan terhadap korban lainnya masih terus dilakukan. Sosok Reski pendaki lihat pesawat ATR Indonesia Air Transport kikis Gunung Bulu Saraung. Dua pendaki melihat pesawat ATR 42500 di puncak Gunung Bulu Saraung Kabupaten Pangkep Sulsel Sabtu, 17 Januari 2026, siang. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 13 WITA. Kedua pendaki muda itu Reski, 20, dan Muslimin, 18. Awalnya Reski dan Muslimin sedang menikmati pemandangan dari ketinggian. Tiba-tiba mereka melihat pesawat ATR 42500. Rizky dan Muslim baru pertama kali mendaki ke Gunung Bulu Saraung, di perbatasan segitiga Pangkep Maros, Bone.